Yesus kau damai, hai Yesus kau dalam hatiku, hai Yesus kau sifat baru asabe. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi hari ini, hari yang diberkati Tuhan, Kamis tanggal 15 Agustus 2024. Kita akan disapa oleh firman Tuhan, maka mari mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan menyapa kita dari Ayub 9 ayat 10. Dikatakan, yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Demikian firman Tuhan. Allah berdaulat atas segala hal dalam hidup kita. Apa yang benar dan adil itu menurut ukuran Tuhan. Maka seluruh umat ciptaan tetap hanya tunduk pada pengaturan dan kehendak Tuhan. Dan Tuhan pasti melakukan yang terbaik bagi umatnya. Saudara-saudari, Ayub disebut orang yang saleh, yang mengalami banyak penderitaan hidup atas seizin Tuhan. Logika manusia berkata bahwa orang yang saleh tidak mungkin mengalami derita. Orang jahat, iya. Dan seperti itulah perbincangan sahabat-sahabat Ayub. Karena itu teman-temannya mendesak Ayub untuk bertobat. Namun Ayub tidak berbuat demikian. Karena ia yakin bahwa ia sudah hidup saleh. Maka ketika malapetaka tetap menimpanya, ia mulai berpikir bahwa Allah itu seperti seorang penguasa yang bertindak sekehendak hatinya. Di ayat 15-19. Bahkan Ayub juga berpikir bahwa Allah itu seperti seorang diktator. Sehingga sekalipun Ayub tidak bersalah, ia tidak mungkin dapat membela dirinya. Ayat 20-22. Jika ia berdebat dengan Allah, ia tidak mungkin membantah Allah yang Maha Kuasa. Ayat 2-14. Jika ia berusaha menggugat Allah, ia pasti akan tetap dipersalahkan. Itu di ayat 27-35. Akhirnya manusia sering berpikir dan bertanya-tanya bahwa apa gunanya hidup saleh jika toh mengalami kesusahan dan penderitaan. Berpikir demikian sebenarnya kurang tepat. Sebab siapakah manusia hingga mampu menilai salah atau benarnya perbuatan Tuhan? Namun karena tekanan penderitaan, manusia kadang tidak kuat lagi hingga berharap lebih baik mati saja. Melalui nats ini kita diajak untuk tetap yakin akan kuasa Tuhan. Saat menghadapi pencobaan, mari membuka diri untuk semakin mengenal kehendaknya. Singkatnya, dalam segala keadaan, sesungguhnya Tuhan punya kuasa, maka tetaplah tunduk dan sujud di hadapannya. Amin. Ya Allah, kami sungguh percaya apa yang Tuhan aturkan, apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan jadikan, itu semua baik adanya. Maka biarlah kami selalu percaya bahwa Tuhan melakukan yang terbaik bagi kami. Sebab Engkau tidak pernah merancang sesuatu yang jahat bagi umat-Mu. Biarlah kami selalu tunduk dan hormat atas segala hal yang kami alami di dalam kehidupan ini, baik dalam suka maupun duka, baik dalam kondisi sehat maupun dalam kondisi sakit, bahkan dalam keadaan berkelimpahan atau berkekurangan. Kami akan selalu memuji Engkau dan bersyukur selalu bahwa Tuhanlah yang empunya kami dan terjadilah seperti yang Engkau kehendaki. Maka biarlah kami selalu bersaksi akan segala perbuatan Tuhan yang ajaib itu melalui kehidupan kami sehari-hari. Dan itulah wujud dari iman kami yang sesungguhnya kepadamu ya Allah. Dalam nama Yesus, dengarlah doa kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertaimu sekalian. Amin.
Selamat beraktivitas Bapak Ibu, Saudara-saudari, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.